Mas Tanto, Ya, motivasi membuat komunitas Lima Gunung yang ini sudah berapa puluh tahun eksis, gimana? Ceritakan dong. yang ini kalau bahasa umum ya, bahasa klise kan mengembangkan budaya, melestarikan dan sebagainya, Hmm. atau apa apa eh, untuk bermanfaat pada kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Tapi kalau boleh ngomong apa adanya ya, naluri saya itu naluri dolan-dolan. Ketika bosen dengan Jalan Tamrin, Malioboro, Pecinan, Simpang 5, Singapura, atau kota-kota urban lain yang apa pintunya sama, kusennya sama, yang prefabricated, apa itu kacanya desain hampir mirip sedunia, Ya. Tasikmalaya, Cirebon, Hmm. Phnom Penh, Thailand, hampir mirip itu. Nah, naluri saya bangkit lagi. Naluri apa, wisata atau naluri jalan-jalan atau naluri merantau gitu loh. Sebenarnya itu Jadi apa, jalan-jalan itu kan tidak sekedar jalan-jalan, artinya bisa bertemu dengan ratusan figur dan ya itu nggak usah niat apapun. Kalau eh, jalan-jalan kan ketemu vegetasi, Pak, berbagai tanaman, ya, ketemu orang-orang dengan cerita yang macam-macam, ya, ketemu cara berpikir orang yang beda-beda, ketemu orang menafsirkan kehidupan macam-macam. Tapi juga lidah saya kan jadi diperkaya oleh berbagai bumbu, berbagai resep, ya. kemudian ya intinya itu sebenarnya itu bagian dari depresi saya. Saya kan masa mudanya di Jakarta. Ya. Dulu awal-awalnya saya guru gitar klasik, kemudian juga main band. Nah, kalau main band pada tahun 70-an itu, kalau sebagai ambisi kan biasanya kan larinya ke ibu kota sebagai Jakarta sebagai pusat industri, karangan lagu, sebagai Ya. pusat industri musik, industri dan sebagainya. Tapi ternyata saya depresi dengan Jakarta, depresi dengan kondisi udaranya, depresi dengan klaster-klaster perumahannya, Ya. depresi dengan lalu lintas, kemudian perubahan iklim, atau lebih lanjut lagi iklim yang ekstrim dan sebagainya, hubungan sosial yang saya yang sensitif itu, sebutlah ringkasannya, kota itu membuat saya tidak bahagia dari berbagai aspek. Ya. Tapi basic pendidikan sampean kan di musik ya, di Ya AMI. dulu Waktu itu ya kan betul. bareng Jabo ya, Sawung Jabo, Ya Ani. pokoknya SMA itu saya main band, kamu kan tahu. Ya. Tapi saya juga belajar gitar klasik. Ya. Kemudian tentu itu mempengaruhi saya. Kalau disebut ambisi ya ingin eksis sebagai musisi. Ya. Ketika saya sekolah di Jogja, diberi inspirasi atau menemukan mentor seorang komponis yang apa mendorong saya untuk jadi komponis misalnya. Nah, tapi itu saya lalui sampai umur 25 ya, saya sempat mendapat status atau label komponis musik gitu. Ya. Ya dapat penghargaan, Tahun dapat 79 undangan itu ya 76, 9 77, ya. 78, 79 itu
Sketsa orang ide itu tahun berapa itu ya? Yang 79. dapat penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta itu ya? Sebelumnya yang dapat penghargaan ada karya kuartet gesek, ada Hmm, sextet, ada orkestra juga. ya, Kalau yang sketsa ide ini mungkin nggak bisa dinilai sebagai menang kalah karena ya, bersifat eksperimental. ya, Bahkan sesudah pentas pun para penontonnya pun cara memberikan penilaiannya mereka menganggap karya saya kontroversial, tapi saya juga menganggap komentar-komentar dalam diskusi itu juga kontroversial ya, karena mungkin itu sejenis kreativitas baru lah, ya, eksperimental dan tidak punya apa, tidak linear dengan pandangan musik baik teoritis maupun sejarah pada saat itu. ya, ya. Jadi, sekarang saya masuk aja ke ternyata petualangannya bukan hanya petualangan musik ya, bukan hanya musik rock, musik pop, musik klasik. Tapi lebih luas. Ya. Ternyata naluri saya tadi itu apa? Wisata disiplin ilmu, saya tertarik pada tata kota, pada habitat masyarakat urban atau desa yang saya rumuskan sebagai saya perantau lah. Saya sedikit-sedikit mendatangi ulama-ulama desa, saya sedikit-sedikit bergaul sama politisi, saya sedikit-sedikit bergaul sama LSM yang aktivitasnya abot pembelaan pada dunia anak, pada masyarakat yang tergusur dan sebagainya. Kembali ke soal basic pendidikannya, latar belakangnya kan di musik akademis ya, terus bergaul dengan seniman-seniman tradisional yang notabene ya ada gamelan, terus bagaimana? Itu Ya. justru menguntungkan atau Ya, untuk sejak sikap awal eksperimental sejak jenengan? awal pokoknya saya nggak mikir modern tradisi, saya petualang kok. Waktu saya bikin karya untuk katakanlah gitar atau piano atau biola atau alat musik barat pun saya sudah bisa menikmati. Saya tidak bisa gamelan aja sudah menikmati gamelan. Ketika saya SD saya sudah main ketoprak ngarang sendiri tanpa gamelan dan sebagainya. Jadi saya sudah tertarik nonton wayang kulit misalnya, tapi tidak bisa nabuh, tidak apa. Tapi itu naluri biasa aja bahwa saya SMA main gitar klasik, tapi saya juga senang sitar India tanpa tahu apa sejarahnya dulu. Saya sudah senang lihat taiko, perkusi Jepang dan sebagainya. Itu bagi saya tanpa perlu diberi apresiasi oleh orang lain atau bacaan atau apa, saya memang senang. Bahkan makanan pun saya juga senang macam-macam kan. Kalau nggak punya duit ya cari makan di pasar itu yang macam-macam jajanan. Nah, salah satu perantauan saya kalau punya duit kan ya dolan Singapura, dolan Bali, dolan Sumba, dolan. Saya SMP kan sudah minggat dari rumah ke Jakarta, kemudian keluyuran naik kapal kuda pertama itu ke Palembang, ke Bangka, Belitung, Singkop. Itu juga bagian naluri kayak pendeta, kayak Bangte Buddha Tudong itu dong. Ya, ya. Keluyuran, tidak sekedar keluyuran tapi hijrah lah. Iya. Nabi Muhammad Makkah ke Madinah. Kalau saya kira di dalam masyarakat manapun di dunia itu selalu ada
tradisi atau naluri untuk keluyuran gitu. Iya, iya. Itu orang Minang ya. Terkenal ada sekali ya. ada kisah Malin Kundang, itu artinya kalau kamu merantau sukses jangan lupa ibu kandungmu. Orang Bugis sudah bikin karya kapal, itu kan bagian dari petualangan. Orang Minang punya kata-kata apa, alam takambang jadi gebu gitu kan gitu. Oh iya, Mas Tanto, dulu kan Zubin Mehta itu pernah datang ke studio Mendut ya. Itu dirijennya Philharmonic Orchestra ya itu, kalau nggak salah. Ya, Philharmonic Orchestra itu banyak, Oh iya, iya. tapi kalau Zubin Mehta itu New York Philharmonic Orchestra. Ya, saya beruntung Zubin Mehta nggak tahu kalau saya mau musik. Kesini juga bukan karena saya pemusik, karena saya jualan kerajinan, jadi langganannya Hotel Aman Jiwo. Hotel Aman Jiwo itu kan tamu-tamunya VVIP ya, orang-orang penting, ada supermodel Kate Moss, ada Richard Chamberlain itu, ada Robert Redford, ada David Beckham pemain sepak bola, ada Kenzo desain terkenal itu, pokoknya ratusan lah yang. Nah, salah satu galeri yang bisa melayani secara personal, secara individu. Nah, rumah ini meskipun koleksinya tidak istimewa, sebagai kerajinan itu baik batiknya, topengnya, lukisan kaca, ada wayang kulit keris dan sebagainya, relatif saya senang menjelaskan itu. Dan itu juga bagian dari saya, bukan hanya komponis ya, saya juga baca-baca batiknya Pekalongan, batik Cirebon, Van Swielen, Wisuju. Saya senang juga baca sejarah batik, sedikit-sedikit baca keris, sedikit-sedikit keluyuran. Keluyurannya juga tersalurkan dari senang mengkoleksi barang-barang antik. Tentu barang antik yang tidak mahal-mahal, yang kelas-kelas priayi ya, saya semampu dompet saya ya yang saya koleksi yang kelas rakyat. Makanya saya punya lukisan kaca itu kan barang langka termasuk sekarang ini. Ketika pasar dunia seni itu tentu lebih monopoli pada orang yang duitnya besar. Nah, saya memilih yang duitnya kecil tapi ya cukup langka misalnya. Nah, dari hobi keluyuran itu ya, Mas Tanto, itu mempengaruhi hidup Anda. Oh iya, sangat ya. Bahkan bukan ini kan saya pribadi punya naluri. Naluri itu mempengaruhi saya untuk keluyuran kan. Setelah keluyurannya juga mempengaruhi gaya hidup saya, cara berpikir saya, mutual simbiosis gitu ya. Ya bukan simbiosis itu dengan orang lain kok. Gitu. Ini silang pengaruh gitu dalam ya, diri saya. Memang begitu, saya senang seniman rakyat. Tapi juga bukan hanya itu kan. Kalau keluyuran ke desa itu ternyata satu desa itu dalam 2 bulan saya datangi 4 kali itu berubah semua. Tadinya namanya 20 cm menjadi 40 cm. Kemudian unikum penduduknya itu antar desa dan desa yang lain itu ternyata punya tradisi yang beda. Hanya desa yang satu jaraknya 5 kilo itu sudah beda. Yang satu tradisi gaya hidupnya kentang, yang satu beras, yang satu tembakau. Yang tembakau punya unikum, punya pribadi, punya cara berpikir beda dengan yang Kubis, dengan yang Lombok dan sebagainya. Itu saya tiba-tiba seperti dapat
sebagai amatir saya seperti dapat pelajaran antropologi pada tingkat sublokal gitu ya. Ya. Bukan hanya Jawa, Madura, suku Karen, suku Anak Dalam, Jawa, Bali, Sunda, bukan hanya itu. Nah, kalau keluyuran ke luar negeri yang paling berkesan itu kemana itu? Turki Wah, atau saya semua Belanda? senang ya, semua senang. Keluar negeri itu kan senangnya kalau tidak sekedar bagus untuk apple to apple dibandingkan Indonesia yang Ya. hijau, sana nggak hijau ya. Padang pasir pun nggak ada tanamannya ya menarik kalau pertama kali kunjung ya. Atau salju di Eropa Utara atau di Hokkaido Jepang misalnya. Terus cara hidup manusianya itu untuk saya sudah menarik. Tentu alamnya juga menarik. Sekaligus saya bisa sangat menghargai keindahannya Indonesia kan. Ya. Kenapa? Oh, Indonesia itu kaya dengan segala macam tanaman, flora, fauna. Saya melihat Jerman Utara atau melihat Golden Triangle itu, Burma, Thailand, Laos atau New Zealand atau mana-mana, itu perbedaan itu. Kalau perbedaan orang itu kan sering jadi diskusi yang repot gitu ya. Tapi kalau perbedaan alam kan kita cenderung tidak rewel dengan opini. Ini dunia itu satu gitu. Hanya dibedakan yang satu pantainya itu bukan jenis pasir itu, tapi kok pantainya jenis batu lempengan. Yang satu kok seperti karang-karang. Tanamannya juga begitu. Oh, ini di sini nggak ada mangga, nggak ada durian di sini. Di negara saya banyak. Terus cara hidupnya, cara bangun pagi aja beda. Cara mancing, cara nangkap ikan, cara memperlakukan ikan aja. Dari Danau Sentani, Danau Biwa di Jepang, danau di Eropa, danau di Jawa, itu sudah sesuatu untuk saya. Jadi kalau saya keluar itu tidak semata-mata, oh ini patung Liberty, oh ini kalau di Tokyo Disney Sea atau di Singapura Universal Studio atau Monas atau Gembira Luko gitu dong. Tapi wisata pun saya sering ngarang sendiri, tidak seperti yang dijelaskan travel bureau. Nah, ini yang terakhir Mas Tanto ya, barangkali ada celemongan atau kata-kata atau kalimat untuk masyarakat. Silakan, mungkin bisa menginspirasi mereka. Kalau saya induknya, saya bukan agamawan. Saya tidak terlalu menyembah kesenimanan, hartawan, bijakwan, wartawan, terus apa yang pakai wan bang. Banyak ya. Tapi dari semua itu saya kok dari pengalaman pribadi, mungkin saya salah besar, dari pengalaman pribadi saya, persepsi agama, persepsi seni, persepsi politik, persepsi sosial, persepsi segala macam disiplin ilmu itu kok pangkalnya saya suka dengan kata-kata pendidikan. Itu juga bagian naluri saya. Kamu tahu sendiri, sejak SMA saya mengumpulkan anak-anak ratusan untuk 17-an. Ketika kuliah semester 1 saya sudah mengumpulkan murid-murid gitar klasik ratusan. Ketika kuliah belum selesai, rumah saya di belakang itu jadi sanggar kesenian. Sampai sekarang bekasnya dan orang-orangnya masih bisa dilihat dan masih berhubungan, bahkan masih jadi sahabat baik.
ada Ari Kati, ada Wiwi, ada Pak Krisnanda, banyak lah. Ya. Sampai hari ini, sejak SMA sampai usia 69 pun, saya kok nasibnya ya jadi dosen. Ya. Padahal kuliah dulu juga sudah jadi guru di SMA Seminari Merpenda yang Katolik. Mengalami nggak punya ijazah guru tapi jadi pengajar di SMA Negeri 2, Negeri 1, SMA Islam 1, SMA Islam Sudirman. Itu saya selalu jatuhnya ke dunia keguruan dan kependidikan. Saya bukan bilang guru yang baik, tapi nasib saya kok jatuhnya di situ. Ketika saya bikin 5 gunung pun, saya kan tidak melulu, oh ini komunitas seni, enggak kan? Ya, ya. Ini kesenian bagian dari media juga. Di dalamnya ada soal ya latihan disiplin kecil-kecilan lah. Ya. Tidak seperti umumnya, disiplin umumnya. Jadi kesenian itu sekedar medium gitu ya? Ya semacam itu, pokoknya media untuk mengembangkan kemanusiaan kita kan, supaya wawasannya luas. Saya kira bukan hanya kesenian, kewartawanan pun harus untuk mengembangkan. Orientasi saya bergaul dengan kiai-kiai ya untuk pengembangan kemanusiaan kita. Ya. Yang terakhir ini menarik sekali untuk pengembangan kemanusiaan kita. Ya, Oke Mas Tanto, terima kasih bincang-bincangnya ya. Ini durasinya terbatas. Semoga Mas Tanto dan keluarga sehat ya. Ya, makasih dong. Nah guys, itu saja bincang-bincang saya dengan Mas Tanto Mendut, sobat saya.